Pak? Bismillah, kita mulai Mbak Ya, Ari. Silakan dibuka. tes suara dulu ya, Pak. Cek 1 2 3 Bismillah. Cek 1 2 3 Bismillah. Afwan, Cek buat satu dua tiga. Pak Rinjani, apakah eh, jelas didengarnya? Cek 1 2 3. Cek 1 2 3 Bismillah. 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 Mbak Rinjani, apakah bisa didengar, Mbak? Bisa, bisa Mbak. Oh, alhamdulillah. Baik. Izin dibuka dulu ya, Pak Ustadz. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali di siang hari ini untuk melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita yang sebelumnya sudah kita bahas sampai dengan halaman 57 ya Ustadz. Ya. Dan di siang hari ini insya Allah kita lanjutkan dengan topik yang renovasi Ka'bah kalau nggak salah ya Ustadz. Ya. Baik. Karena Ustadz sudah siap, maka untuk mempersingkat waktu, silahkan Ustadz mulai kajian sirah nabawiyahnya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan seluruh jamaah yang sudah bergabung di kajian sirah nabawiyah pada kesempatan kali ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ari, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan insya Allah di pertemuan kali ini setelah sebelumnya kita membahas tentang zawajur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernikahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ummi wa ummukum, wanita mulia yang tidak pernah tergantikan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di Sirah Nabawiyah, dan ini adalah volume ke-10, pertemuan ke-10 dari Sirah Nabawiyah. Ada 3 poin insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, 15 tahun pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi. Kan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak pernikahan Nabi di umur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun sampai beliau akhirnya diangkat menjadi Nabi sekitar 15 tahun. 25 tahun umur baginda Nabi ketika beliau menikah dan ketika beliau menikah dan diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi di umur beliau 40. Berarti ada rentang waktu sekitar 15 tahun. Apa yang terjadi? Seperti apa Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui bahtera rumah tangga beliau bersama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian pembahasan kedua insya Allah pada kajian sirah nabawiyah pada siang hari ini, kita juga akan membahas tentang bina'ul ka'bati fi ahdil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pembangunan Ka'bah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah saat itu masih berumur 35 tahun. Seperti apa kisah pembangunannya dan apa saja ibrah yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut. Yang terakhir, jika memang waktunya cukup, kita akan membahas insya Allah tentang bagaimana Rasulullah SAW Allah cintakan untuk bertahannuth, seperti yang diriwayatkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hubbiba ilaihil khala, bagaimana Rasulullah SAW Allah cintakan untuk menyendiri. Kapan peristiwa itu tersebut terjadi? Ya, di umur berapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mulai dicintakan Allah kemudian untuk menyendiri di Gua Hira, sampai akhirnya terjadilah peristiwa agung, turunnya wahyu pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Lailatul Qadar. Mari luruskan niat. Semoga apa yang kita bahas hari ini insya Allah semakin mendekatkan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan ini menjadi sebab Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman saya, tidak akan sempurna iman setiap di antara kita sampai kita mampu mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada pasangan kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi kecintaan kita kepada anak kita, bahkan melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Bismillah, kita mulai bagian ke-10 dari kajian Sirah Nabawiyah pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Puji syukur hanya milik Allah yang kembali mempertemukan kita di Majlis Sirah Nabawiyah di siang hari ini ba'da salat zuhur di hari Rabu, yang menjadi jadwal rutin kita bersama Majelis Ta'lim Rabbani, di mana di majelis ini kita ada pembahasan tadabbur Quran yang kita selingi dengan pembahasan Sirah Nabawiyah. Dan hari ini alhamdulillah Allah kembali lembutkan hati kita, Allah kembali berikan taufik pertolongan kepada kita untuk kemudian lebih dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kebiasaan sahabat itu adalah ketika mereka saling memanggil, menyuruh satu sama lainnya, ta'ala nu'minu sa'atan, mari sejenak kita menambah iman kita dengan duduk di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan insyaallah saat ini ketika majelis ilmu ini sudah kita buka, Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita, Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Semoga saat ini jamaah rahmat Allah, ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita. Semoga majelis perkumpulan kita saat ini sedang disebut-sebut, sedang ditinggi-tinggikan Allah, sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kita tidak meninggalkan majelis ini, kita tidak meninggalkan kajian kita pada siang hari ini kecuali Allah sudah gugurkan, Allah sudah bersihkan, Allah sudah hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bagi yang mengikuti kajian kita secara live di TikTok atau kemudian Zoom bersama Majelis Ta'lim Rabbani, seperti biasa kita akan coba bantu share materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan insya Allah ini semakin memudahkan kita mengenal lebih dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, pembahasan kita sudah sampai di poin atau pembahasan tentang zawajur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ummina wa ummikum Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kita sudah membahas tentang bagaimana pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernikahan berkah, pertemuan dua manusia terbaik, laki-laki terbaik yang Allah peruntukkan untuk wanita terbaik. Bagaimana kemudian Ibunda Khadijah yang sudah banyak dilamar saudagar-saudagar kaya itu memilih menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Ibunda Khadijah tertarik? Di antaranya adalah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu anha sudah mendengarkan banyak berita, banyak hal, banyak kebaikan-kebaikan Nabi yang diceritakan oleh Maisarah, pembantu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Salah satunya adalah pertemuan Maisarah dengan salah seorang rahib di Basra yang kemudian berkata kepadanya, "Wahai Maisarah, tidaklah laki-laki yang duduk di bawah pohon tersebut illa wa huwa nabi, kecuali dia adalah seorang nabi." Allahu akbar. Kemudian jamaah rahmatullah, Ibunda Khadijah kemudian menyampaikan keinginan tersebut menikah dengan baginda Nabi SAW melalui sahabat teman karib dari Ibunda Khadijah yang bernama Nafisa binti Muniyah, yang kemudian menjadi wasilah akhirnya terjadilah
pernikahan antara Ibunda Khadijah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mahar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Khadijah? Masya Allah. Ini salah satu poin penting yang sudah kita jelaskan. Wanita terbaik itu adalah wanita yang memudahkan maharnya. Tapi ingat, laki-laki yang mulia, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memberikan mahar terbaik kepada istri tercinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memang beliau ketika menikah, sebelum menikah dengan Ibunda Khadijah, beliau belum punya pekerjaan tetap, kecuali salah satunya adalah membawa barang dagangan Ibunda Khadijah untuk didagangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ke Yaman ataupun ke Syam. Akan tetapi masya Allah menarik, mahar yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Khadijah di hari beliau melamar Ibunda Khadijah berupa 20 ekor unta sebagai mahar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kurang lebih sekitar 500 dirham. Menunjukkan bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan mahar terbaik kepada istri tercinta Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian salah satu poin yang juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di hari pernikahan Ibunda Khadijah ini menunjukkan kedermawanan seorang Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau memberikan hadiah kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari pernikahannya Ibunda Khadijah menghadiahkan 40 ekor domba kepada Halimatus Sa'diyah. Hari ini Masya Allah, jemaah yang dirahmati Allah, pembahasan kita atau materi yang akan kita bahas di kajian Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas 15 tahun sebelum kenabian. Apa saja peristiwa, kejadian yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di 15 tahun setelah pernikahannya tersebut, sampai kemudian diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul di umur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sekitar 40 tahun. Ya. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk kemudian mendapatkan ilmu, hikmah, ibrah dari tema pembahasan kita kali ini di volume ke-10, pertemuan ke-10 dari kajian Sirah Nabawiyah, 15 tahun sebelum kenabian, sebelum diangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Ada 3 pembahasan insyaallah yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan lebih dekat mendengarkan seperti apa kehidupan rumah tangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri tercinta Ibunda Khadijah radhiyallahu anha 15 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Yang kedua, kita akan mendengarkan kisah binaul Ka'bah, pembangunan Ka'bah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Quraisy. Setelah kemudian Ka'bah itu hancur, runtuh setelah terjadinya banjir di kota Mekah. Dan akhirnya orang-orang Quraisy itu bersepakat, setuju untuk kemudian membangun kembali Ka'bah. Seperti apa mereka kemudian membangun Ka'bah, ini akan kita bahas. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah, yang akan kita bahas insyaallah tentang bagaimana Nabi SAW 3 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Allah siapkan dada baginda Nabi SAW untuk diturunkan kepadanya Al-Quran. Dan sebagai bentuk penyiapan dada baginda Nabi SAW, Allah cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannuts, menyendiri di Gua Hira selama 3 tahun. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kehidupan rumah tangga penuh ketentraman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 tahun sebelum kenabian. Dari mana kita mengatakan 15 tahun? Nabi itu menikah di umur 25 tahun. Dia angkat menjadi nabi, diturunkan wahyu pertama di Gua Hira melalui Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berumur 40 tahun. Berarti ada waktu sekitar 15 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ya, sebelum akhirnya menjadi nabi. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah dirahmati Allah, yang pernah mengingatkan, khususnya kita para laki-laki, kalau di antara jamaah ada yang saat ini sedang ada bapak-bapak yang sedang mengikuti kajian kita ini, karena biasanya kajian Rabbani ini Masya Allah lebih banyak ibu-ibunya. Kalau di antara kita ada bapak-bapak suami yang melihat kajian ini, bukankah Rasulullah SAW pernah berkata kepada laki-laki, khiyarukum, sebaik-baik kalian wahai laki-laki, khiyarukum li ahli, adalah sebaik-baik kalian kepada keluarga kalian, kepada istri kalian.
Allahu Akbar. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata ukuran laki-laki, kebaikan laki-laki, kemuliaan seorang laki-laki itu tidak dilihat dari sorbannya, tidak dilihat dari jubahnya, tidak dilihat dari panjangnya janggutnya. Tetapi kemuliaan seorang laki-laki itu dilihat seperti apa akhlaknya, muamalahnya kepada istrinya. Dan Nabi mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Aku adalah laki-laki yang paling baik muamalahnya, akhlaknya, perilakunya kepada istrinya. Dan kalau kita membaca sirah nabawiyah, Masya Allah, bagaimana pengakuan istri-istri Rasulullah SAW akan kelembutan Nabi SAW. Nabi yang tidak pernah memukul istrinya, Nabi SAW yang senantiasa menggembirakan istrinya. Adakah di antara kita yang lebih sibuk dari Rasulullah SAW? Adakah di antara kita yang tugasnya, amanahnya, bebannya lebih berat daripada tugas, amanah, beban baginda Nabi SAW? Jawabannya, tidak ada di antara kita manusia yang amanahnya lebih berat dari amanah Nabi. Bebannya, tanggung jawabnya lebih berat dari tanggung jawab Nabi SAW. Tapi coba perhatikan bagaimana kesaksian istri-istri Nabi, di antaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Nabi itu punya kebiasaan. Setelah sholat subuh beliau akan mendatangi rumah istri-istrinya untuk menanyakan kabar mereka. Allahu Akbar. Rasulullah yang memikirkan umat manusia yang bebannya begitu besar, setiap ada sholat subuh ia akan mendatangi setiap rumah-rumah istrinya hanya untuk menegur, menyapa istri-istri Rasulullah SAW. Bukan cuma itu, diriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW setiap setelah sholat asar beliau akan mendatangi kembali istri-istrinya, duduk bersama mereka, menanyakan kebutuhan-kebutuhan mereka, keperluan-keperluan mereka. 15 tahun sebelum kenabian. Sebelum kenabian artinya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, ada kehidupan damai, keluarga bahtera yang dipenuhi dengan ketentraman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita tahu jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan wanita lain selama hidupnya Ibunda Khadijah. Baik itu sebelum kenabian, 15 tahun pernikahan sebelum kenabian, wa ba'dan nubuwah. Bahkan setelah kenabian, Nabi tidak pernah poligami. Nabi tidak pernah menikahi wanita lain selain Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ummi wa ummukum radhiyallahu anha. Sebagaimana jamaah termuntala, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, 15 tahun pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha sebelum baginda Nabi diangkat menjadi nabi. Kalau setelah Rasulullah menjadi nabi kan pasti Allahu Akbar, dengan turunnya wahyu yang menjadi petunjuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak meragukan kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah sebelum menjadi nabi, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Seperti apa rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulama-ulama sirah yang menulis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 15 tahun sebelum kenabian dipenuhi dengan akhlak yang mulia. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Khadijah, kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebelum diangkat menjadi nabi, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kebaikan Nabi itu sudah terasa oleh penduduk Mekah. Kegiatan-kegiatan sosial Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tampak dan dirasakan orang-orang yang di Mekah. Bagi pecinta sirah, dan saya anjurkan teman-teman yang dirahmati Allah, minimal di rumah itu ada buku sirah. Bagaimana kita mau menceritakan tentang Nabi kepada anak-anak kita kalau di rumah kita sendiri tidak ada buku sirah? Jangan sampai kita meninggal sementara kita tidak meninggalkan kisah Nabi, sirah Nabi. Kita sudah mengajarkan tentang Nabi kepada anak cucu kita. Bagaimana kita mengharap anak kita mengikuti Nabi, meneladani Nabi, sementara anak-anak kita hampir tidak mengenal Rasulullah SAW, tidak mengenal sirah sejarah Rasulullah SAW. Saya juga ingin mengingatkan bahwa siapapun yang saat ini mengikuti sirah,
kajian sirah di Majelis Taklim Rabbani ini, apa yang sudah kita dengarkan ini disampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Demi Allah, tidak mungkin kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara kita tidak mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali, 15 tahun pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, bersama Ibunda Khadijah. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasul sallallahu dipenuhi dengan kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kebaikan-kebaikannya di tengah-tengah penduduk kota Mekah. Nabi itu sering menolong orang-orang fakir miskin. Nabi adalah orang yang paling sering menyambung silaturahim. Nabi adalah orang yang paling memuliakan tamunya. Ingat peristiwa ketika Nabi suatu hari pulang dalam keadaan menggigil dari Gua Hira setelah turunnya wahyu pertama Iqra. Lalu kemudian beliau datang kembali ke rumahnya menggigil sambil berkata kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Istri tercinta Ibunda Khadijah kemudian menyelimuti Nabi, memeluknya. Lalu kemudian mulailah beliau menguatkan suami tercinta. Wallah, demi Allah wahai suamiku, la yukhziyakallah. Allah tidak mungkin menyanyiakan wahai suamiku Muhammad. Kenapa? Mulailah Ibunda Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi. Sifat-sifat Nabi. Itu sebelum diangkat menjadi Nabi, ternyata Nabi itu Masya Allah sudah terkenal dengan kebaikan-kebaikannya. Istrinya menjadi saksi akan kebaikan-kebaikan tersebut. Sehingga Ibunda Khadijah berkata kepadanya, Wallahi ya Muhammad, demi Allah ya Muhammad, la yukhaziyakallah. Allah tidak akan pernah menyanyiakanmu. Innaka la tasilur rahim. Engkau adalah orang yang paling suka silaturahim. Jamaah, mohon dicatat. Ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Sebelum berumur 40 tahun. Dari beliau menikah sampai akhirnya berumur 40 tahun. 15 tahun pernikahan. Istri tercinta itu menjadi saksi akan kemuliaan kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Kalau ingin mengenal seseorang, tanyakan istrinya. Kalau ingin mengenal seorang ustaz, tanyakan istrinya seperti apa suaminya. Di rumahnya bagaimana. Nabi, Allahu Akbar, manusia termulia, terbaik akhlaknya di dalam rumah dan termulia akhlaknya di luar rumah. Ya. Nabi tidak berbeda antara di luar dengan di rumahnya. Buktinya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha diabadikan ucapannya dalam buku-buku sirah. Wallahi, demi Allah ya Muhammad, la yukhziyakallah. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Allah tidak akan pernah menyanyiakanmu. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Wa taqsibul ma'dum. Engkau adalah orang yang senantiasa memberikan orang-orang yang tidak punya, menolong fakir miskin. Wa tuqriud dhaif. Engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamumu. Ini sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jamaah rahmatullah Allah, 15 tahun pernikahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibunda Khadijah sebelum diangkatnya menjadi Nabi. Di masa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniakan Allah nikmat yang begitu besar. Dikaruniakan Allah keturunan 6 putra dan putri dari Ibunda Khadijah. Ya, seperti yang sudah sering kita ketahui atau mungkin sudah pernah kita dengar, istri Nabi itu kan yang disepakati ulama ada 11. 2 wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibunda Khadijah dan Ibunda Zainab bintu Khuzaimah. 2 wanita mulia istri Nabi yang wafat sebelum Nabi. 9 istri Nabi itu wafat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahmatullah, Nabi itu hanya dikaruniai putra dan putri dari 2 istri. Semoga ini bisa difahami, diingat dengan baik-baik. Nabi punya berapa istri? 11. Dari seluruh istri Nabi ini, Nabi itu hanya dikaruniai putra dan putri atau keturunan dari 2 istri, dari 2 wanita. Yang pertama adalah dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ada 6 putra dan putri, dan 6 putra putri ini lahir di masa 15 tahun sebelum kenabian. Jadi semua putra-putri Nabi itu lahir sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nanti kita sebutkan satu persatu secara singkat dan
bagaimana ulama jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain menjelaskan perkiraan kelahiran dari putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bahwa dari 11 istri Nabi, Nabi itu hanya dikaruniai putra dan putri dari 2 wanita mulia. Ya. Bukan berarti yang tidak punya, tidak memberikan anak tidak mulia, enggak. Maksudnya dari semua wanita-wanita mulia yang menjadi istri Nabi yang Allah pilih menjadi bagian dari ahli bait Nabi, Nabi itu hanya punya anak dari 2 istri. Yang pertama Ibunda Khadijah, ada 6 putra dan putri. Yang kedua adalah dari Ibunda Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian lahir darinya Ibrahim yang wafat di Madinah. Wafatnya di Madinah. Yang ketika Ibrahim ini wafat, orang-orang munafik kemudian mulai mencemooh, mencelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai menggunjing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang kafir itu kemudian mengatakan, inna Muhammad abtar, sudah Muhammad terputus nasabnya karena anak laki-lakinya itu kemudian sudah wafat, yang terakhir Ibrahim. Dan Nabi pun terguncang dengan ucapan-ucapan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di Madinah saat itu, sampai kemudian Allah turunkan satu surah dalam Al-Quran. Allahu Akbar, menjadi hiburan baginda Nabi, hiburan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sampai di sini jemaah dirahmati Allah, 15 tahun pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Khadijah sebelum kenabian dipenuhi dengan kasih sayang. 15 tahun pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah sebelum kenabian, orang-orang di Mekah merasakan kebaikan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana istri tercinta menjadi saksi akan kebaikan suami tercinta. Paling senang, paling suka menjaga silaturahim, memuliakan tamunya, membantu fakir miskin, memudahkan urusan orang lain. Sebagaimana 15 tahun pernikahan dengan Ibunda Khadijah sebelum kenabian, putra-putri Nabi, jemaah yang dirahmati Allah, Allah karuniakan 6 putra dan putri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Ibunda Khadijah. Dan karena ini pula lah salah satu sebab kenapa Ibunda Khadijah itu menjadi begitu istimewa dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dari 11 istri, hanya 2 wanita yang memberikan Nabi keturunan, dan yang paling banyak memberikan keturunan kepada Nabi, dan yang paling besar pengorbanannya terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini salah satu sebab alasan kenapa Ibunda Khadijah begitu istimewa, sampai membuat seorang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu kepada Khadijah padahal Ibunda Khadijah sudah wafat. Nah, siapa saja 6 putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lahir dari rahim wanita mulia Khadijah radhiyallahu anha? Yang pertama, jemaah rahmati Allah, dari Khadijah Allah karuniakan Nabi sallallahu alaihi wasallam putra yang pertama yang bernama Al-Qasim bin Muhammad. Ini kelewatan nih kalau nggak hafal. Kalau nggak tahu berapa jumlah putra-putri Nabi, minimal hafal nama-nama putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah karuniakan kepada Nabi 15 tahun pernikahan pertama, jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kenabian, seorang putra yaitu Al-Qasim bin Muhammad. Itu kenapa? Kunyah. Kunyah itu apa? Panggilan Nabi, julukan Nabi atau nama panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Ya. Kebiasaan orang Arab, jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu ayyakum ajmain, memanggil orang itu dengan kunyahnya, dan kunyah panggilan Nabi itu adalah Abul Qasim karena putra pertama Nabi itu adalah Al-Qasim. Yang lahir menurut catatan sebagian ahli sejarah kurang lebih 14 tahun atau 15 tahun sebelum kenabian. Jadi di awal-awal pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah, Allah karuniakan seorang putra. Sayangnya Al-Qasim bin Muhammad, yang dengannya Nabi dijuluki Abul Qasim, ini wafat ketika masih kecil. Jadi tidak sampai dewasa. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, Allah karuniakan kemudian putri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab bintu Muhammad. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu kisah yang penuh ibrah, Masya Allah, adalah kisah ketabahan, kesabaran putri baginda Nabi Zainab binti Muhammad. Bukan saatnya kita untuk mengkaji sejarah beliau, tapi saya ingin mengatakan bahwa setelah Al-Qasim, Allah karuniakan kemudian kepada baginda Nabi SAW seorang putri yang disambut dengan kebahagiaan yang begitu besar oleh Rasulullah SAW. Padahal saat itu
Orang-orang Quraisy itu punya tradisi kebiasaan apa? Bagi mereka aib kalau kemudian punya keturunan perempuan. Allahu Akbar. Ingat, Islam itu memuliakan wanita. Sementara tradisi-tradisi jahiliyah sebelum datangnya Islam itu ya mendiskreditkan perempuan, bahkan bagi tradisi orang Arab jahiliyah aib bagi mereka kalau kemudian istrinya itu melahirkan anak perempuan. Islam datang dan baginda Nabi menjadi teladan. Bagaimana kebahagiaan Rasulullah SAW kelahiran putri keduanya, Zainab binti Muhammad, di mana Rasulullah SAW memberi makan penduduk Mekah sebagai bentuk kebahagiaannya. Bukan cuma itu, Islam datang memuliakan wanita. Rasulullah SAW teladan bagaimana memuliakan wanita. Salah satu ungkapan Nabi, rifqan bil qawarir. Wahai sahabatku, berlemah lembutlah kalian dengan si gelas kaca. Wanita diibaratkan Nabi seperti gelas kaca. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah memberikan berita gembira kepada setiap umatnya yang Allah karuniakan putri perempuan, anak perempuan. Apa itu? Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah uji dengan 2 anak perempuan, lalu disayanginya, dididiknya dengan baik, maka kedua anak perempuannya itu akan menjadi hijab baginya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mampukan kita mendidik putri-putri kita dengan didikan terbaik, menyayangi mereka, menjadikan mereka sebagai hijab bagi kita kelak dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Zainab bintu Muhammad kurang lebih lahir, kata ulama ahli sejarah, kurang lebih sekitar 11 tahun sebelum kenabian. Jadi lagi-lagi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Yang ketiga, lahirlah putri Nabi yang kedua, yaitu Ruqayyah bintu Muhammad. Ya, singkat, Ruqayyah binti Muhammad ini dulunya pernah menjadi menantu dari Abu Lahab. Jadi putra Abu Lahab itu menikah dengan putri baginda Nabi SAW, Ruqayyah binti Muhammad. Jadi Abu Lahab, selain paman Nabi, dia juga besannya Nabi SAW. Akan tetapi ketika Nabi mulai terang-terangan mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau naik ke atas bukit Safa, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tasudul araba wal ajam, kalian akan menguasai, menjadi penguasa bagi bangsa Arab dan di luar bangsa Arab. Saat itulah Abu Lahab menjadi penentang terbesar dakwah Nabi SAW. Bukan cuma itu, dia perintahkan putranya untuk menceraikan putri Nabi Ruqayyah bintu Muhammad, yang kemudian setelah diceraikan oleh putra Abu Lahab, dinikahi oleh sahabat Nabi Uthman ibn Affan Dzun-Nurain. Kemudian yang keempat, jemaah dirahmati Allah, Allah karuniakan kembali putri kepada Nabi. Siapa itu? Ummu Kulthum atau Ummu Kulthum, putri Rasulullah SAW yang keempat. Yang juga jemaah yang dirahmati Allah, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, dia dinikahkan dengan putra Abu Lahab. Jadi ada 2 putri Nabi dinikahkan dengan 2 putra Abu Lahab. Yang pertama Ruqayyah menikah dengan salah satu putra Abu Lahab. Yang kedua Ummu Kulthum juga menikah dengan salah satu putra Abu Lahab. Yang kedua-duanya diceraikan oleh kedua putra Abu Lahab setelah Nabi SAW berdakwah terang-terangan. Allahu Akbar. Allah gantikan dengan jauh lebih baik, karena setelah diceraikan oleh putra Abu Lahab dan meninggal kakaknya Ruqayyah, Rasulullah menikahkan Ummu Kulthum kembali dengan sahabatnya Uthman ibn Affan radhiyallahu anha. Yang kelima, jemaah rahmat Allah, Allah karuniakan kepada ibunda Khadijah. Allah karuniakan kepada baginda Nabi SAW melalui rahim ibunda Khadijah putri yang kelima. Dan putri kelima ini adalah orang yang paling mirip dengan Nabi SAW. Ibunda Aisyah mengatakan, kanat misyatuha misyata Rasulillah SAW. Cara jalannya Fatimah mirip sekali dengan cara jalannya Rasul SAW. Dari semua putri Nabi SAW, Allah memilih Sayyidah Fatimah menjadi pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Allahu Akbar. Dan beliau lahir, Sayyidah Fatimah itu lahir bertepatan dengan tahun peristiwa pembangunan Ka'bah. Ini akan menjadi pembahasan kedua kita tentang bagaimana orang-orang Quraisy itu setelah terjadinya banjir di kota Makkah membangun kembali Ka'bah yang runtuh, ya. Dan di tahun itu pula Allah berikan kabar gembira kepada Nabi. Lahir putri kelima Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Yang menjelang wafatnya Rasulullah SAW,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta putri tercinta tersebut mendekat kepadanya. Lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu kepada Fatimah yang membuat Sayyidah Fatimah berlinang air mata. Namun sesaat setelah itu beliau kembali membisikkan sesuatu kepada Sayyidah Fatimah, yang setelah dibisikkan tiba-tiba beliau tersenyum. Ibunda Aisyah ingin tahu apa yang dibisikkan Nabi kepadamu. Beliau menjaga rahasianya sampai setelah Nabi wafat, barulah beliau kemudian menyampaikan kepada Ibunda Khadijah apa yang dibisikkan Nabi. Ternyata Nabi berbisik kepadanya, wahai putriku, setiap tahun Jibril itu datang kepadaku mudarasah Al-Quran cuma sekali. Tahun ini Jibril mendatangiku mengajarkanku Quran 2 kali. Tidaklah ini kecuali sebagai tanda akan dekatnya ajalku dan aku akan meninggalkan wahai putriku tercinta. Ini yang membuat Sayyidah Fatimah menangis. Dia akan ditinggalkan ayahanda tercinta. Akan tetapi setelah itu Rasulullah kembali membisikkan kepadanya, wahai putriku, engkau adalah keluargaku yang paling cepat menyusulku. Dan kelak Allah akan jadikan engkau, wahai putriku Fatimah, pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Inilah yang membuat Sayyidah Fatimah kemudian tersenyum. Yang terakhir jemaah dirahmati Allah, putra. Ya, jadi 4 putri, 2 putra. Yang terakhir, yang keenam, Allah karuniakan Rasulullah SAW dari pernikahan Ibunda Khadijah, 15 tahun pernikahan Nabi SAW sebelum diangkatnya menjadi Nabi. Jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah karuniakan Abdullah. Ini yang keenam, Abdullah bin Muhammad, atau sering disebut dengan At-Tayyib, yang baik, atau sering disebut dengan At-Tahir. Jadi ada 6 semuanya. 2 putra, Al-Qasim yang paling pertama, Al-Qasim, dan yang paling terakhir Abdullah, serta 4 putri. Allah karuniakan kepada baginda Nabi melalui rahim wanita mulia Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah Zainab bintu Muhammad, yang kedua Ruqayyah bintu Muhammad, yang ketiga adalah Ummu Kulthum bintu Muhammad, yang keempat Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin wanita-wanita penghuni surga, Fatimah bintu Muhammad. Kita masuk ke pembahasan kedua, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita sudah membahas alhamdulillah tentang 15 tahun pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah, pernikahan yang dipenuhi dengan kasih sayang, ketentraman. Penduduk Mekah menjadi saksi dan istri tercinta menjadi saksi bagaimana kebaikan-kebaikan kemuliaan Rasulullah SAW yang dirasakan oleh orang-orang Mekah. Dan 15 tahun pertama pernikahan Nabi sebelum diangkatnya menjadi Nabi, Allah karuniakan 6 putra dan putri dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua jemaah dirahmati Allah, pada tahun ketika Nabi SAW berumur 35 tahun. Berarti 10 tahun setelah pernikahan. Ketika Nabi SAW berumur 35 tahun, dan di tahun tersebut, di tahun di mana umur Nabi saat itu sekitar 35 tahun, 5 tahun sebelum kenabian, terjadilah peristiwa Binaul Ka'bah, renovasi Ka'bah. Dan di tahun ini pula, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, Sayyidah Fatimah dilahirkan. Jadi salah satu yang paling mudah untuk diingat kelahirannya dari putra-putri Nabi SAW adalah Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah itu dilahirkan bertepatan dengan tahun renovasi pembangunan Ka'bah oleh orang-orang Quraisy. Ketika kapan itu? 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun, Ka'bah direnovasi oleh suku-suku Quraisy akibat banjir. Jadi sempat terjadi banjir, Ka'bah runtuh, lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah bagaimana kemudian mereka kembali membangun Ka'bah, dan akhirnya mereka sepakat untuk kembali membangun Ka'bah. Lalu mulailah mereka sepakati bahwa dalam pembangunan Ka'bah kembali tidak boleh memasukkan harta yang haram. Allahu Akbar. Sejenak
Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak majelis taklim Rabbani yang dirahmati Allah dimanapun berada, teman-teman yang ikut live di TikTok, sejenak mari perhatikan poin ini. Ini sebelum Islam. Ini di masa jahiliyah, ketika orang-orang Quraisy itu masih menyembah berhala. Di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Akan tetapi harta haram itu aib bagi orang-orang Quraisy. Sebagian orang-orang terhormat di tengah Quraisy. Sehingga mereka faham bahwa kita perlu membangun Ka'bah kembali, tapi siapapun yang berkontribusi mengeluarkan hartanya untuk membangun Ka'bah kembali tidak boleh memasukkan harta haram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga ini menjadi pengingat bagi saya, pengingat bagi kita semuanya. Hati-hati, jangan bermudah-mudah dengan syubhat, apalagi yang haram. Berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa dekatkan rezeki yang halal kepada kita, jauhkan rezeki yang haram. Kenapa ini perlu digarisbawahi jemaah terhormat Allah? Kita sempat beberapa bulan yang lalu dibuat terheran-heran bagaimana ada pejabat di Konoha yang korupsi sampai 190 triliun, ratusan miliar. Lalu ternyata setelah dia korupsi miliaran tersebut, dia berangkatkan umrah, ya. Dia bangunkan masjid. Allahu Akbar. Orang jahiliyah saja tidak mau membangun Ka'bah dengan harta yang haram. Ini jahiliyah, ini yang sebelum Islam ini. Aib bagi mereka membangun rumah Allah dengan harta yang haram. Lalu kemudian kemana hati kita, kemana ilmu kita, ya. Kemana akal kita? Setelah Allah karuniakan Islam kepada kita, lalu mengambil yang bukan hak kita, korupsi harta negara, lalu kemudian bersih-bersih berangkat umrah. Tidakkah kita mendengar Nabi SAW pernah bersabda, ada laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh, asy'atha akbar, rambutnya sampai acak-acakan, pakaiannya sampai kusut, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Sementara makanannya haram, bekal haji dan umrahnya haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga jamaah dirahmati ini menjadi pengingat bagi saya, pengingat bagi kita semuanya. Rasulullah adalah teladan terbaik. Sebelum Islam saja orang-orang Quraisy yang saat itu menyembah berhala tidak mau membangun rumah Allah, tidak mau membangun Ka'bah dengan harta yang haram yang mereka miliki. Sehingga jamaah terhormat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Apa yang terjadi? Karena sedikitnya harta yang mereka miliki, karena waktu itu musim pacaklik, musim kemarau, mereka tidak punya, banyak yang tidak punya harta yang cukup untuk membantu pembangunan Ka'bah. Akhirnya Ka'bah yang dibangun, pondasinya dibangun oleh Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu tidak tercover, tidak tertutup secara keseluruhan. Karena harta halal orang-orang Quraisy itu tidak cukup untuk membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga bagian utara dari Ka'bah itu, yang hari ini menjadi Hijr Ismail, jamaah yang dirahmati Allah, itu akhirnya tidak tertutup, tidak terbangun. Hijr Ismail itu aslinya adalah bagian dari Ka'bah. Salah satu alasan kenapa kemudian ada saudara-saudara kita, Masya Allah, sampai antri berusaha melakukan segala sesuatu supaya bisa sholat di dalam Hijr Ismail. Sholat dalam Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena aslinya Hijr Ismail itu adalah bagian yang berada di sisi utara Ka'bah. Itu adalah bagian dari Ka'bah asalnya. Yang ketika kemudian kena banjir, runtuh, lalu kemudian orang-orang Quraisy itu mengumpulkan harta-harta bersih mereka, harta-harta halal mereka, karena mereka sepakat tidak boleh membangun rumah Allah dengan harta yang haram. Harta yang halal mereka tidak cukup untuk kemudian membangun pondasi sesuai dengan bangunan awal, sehingga mereka membiarkan bagian utaranya itu tetap terbuka tanpa tidak tertutup, yaitu bagian Hijr Ismail. Jadi yang asalnya adalah bagian dari Ka'bah, sehingga orang yang sholat hari ini di dalam Hijr Ismail itu sama dengan orang yang sholat di dalam Ka'bah. Lanjut jemaah dirahmati Allah. Setelah mereka membangun Ka'bah, tak lagi seperti pondasi Nabi Ibrahim, karena ada bagian Ka'bah sisi utara yang akhirnya tidak tertutup, yaitu bagian Hijr Ismail. Tersisa jemaah dirahmati Allah
siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya? Di sini muncul perselisihan di tengah-tengah Quraisy. Karena mereka tahu kedudukan dari Hajar Aswad ini, dan yang meletakkan Hajar Aswad itu berarti adalah orang yang terpandang, orang yang didengar di tengah-tengah Quraisy. Setiap kabilah, setiap suku-suku Quraisy berlomba-lomba ingin menjadi suku kabilah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Nggak ada yang mau kalah. Allahu Akbar. Coba buka buku-buku sirah seperti Sirah Ibn Ishaq, Sirah Ibn Hisham, atau yang paling simpel, ya, yang menjadi ringkasan Ar-Rahiqul Makhtum, yang menjadi referensi kita di kajian sirah kita di Majelis Ta'lim Rabbani ini. Jamaah terhormat, akhwat iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Disebutkan bahwa suku-suku Quraisy itu sampai hendak bunuh-bunuhan. Sampai hampir terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah mereka karena masing-masing ingin menjadi orang suku yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ya. Allahu Akbar. Sudah sampai kondisi seperti itu. Lalu salah seorang di antara mereka kemudian memberikan ide, bagaimana mungkin kita ingin bermusuhan, bertumpah darah di sini sesama orang Quraisy? Bagaimana kalau kita sepakati? Siapapun yang pertama masuk ke rumah Allah, ke Ka'bah, siapapun yang masuk ke rumah Allah, ke Masjidil Haram, setelah ini, maka kita sepakati dia orang yang kita amanahi untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ustadz, seberapa penting Hajar Aswad? Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Hajar Aswad itu adalah batu yang Allah turunkan dari surga yang awalnya berwarna putih. Tapi kenapa kemudian warna hitam, Ustadz? Bahkan yang ada sekarang itu kan tinggal serpihan-serpihannya yang ditempelkan di tempat yang hitam itu. Ya. Batu dari surga yang awalnya putih. Sawadathu khataya bani Adam, yang kemudian dibuat menjadi hitam oleh dosa-dosanya anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Kembali ke pembahasan bahwa orang Quraisy itu setelah membangun Ka'bah, dan karena sedikitnya harta halal yang mereka miliki, akhirnya mereka tidak bisa membangun Ka'bah seperti fondasi awalnya, membiarkan sisi utara dari Ka'bah itu tidak terbangun, tetap berada di luar bangunan Ka'bah yang mereka bangun, yang hari ini menjadi Hijr Ismail. Sisa kemudian siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Terjadi perselisihan di antara mereka, bahkan hampir saja terjadi pertumpahan darah, sampai kemudian salah satu di antara mereka ada yang berkata, jamaah yang terhormat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, bagaimana kalau kita sepakati siapapun yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram setelah ini, kita sepakati dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Allahu Akbar. Allah takdirkan orang yang pertama kali masuk setelah mereka berselisih, setelah mereka hampir saja bertumpah darah, orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama kali masuk. Masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mereka lihat yang masuk adalah Muhammad, wa man la ya'rifu Muhammad, orang Quraisy mana yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, kemuliaan akhlaknya, kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka lihat bahwa ternyata yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram setelah mereka berselisih ternyata ada baginda Nabi, maka mereka sepakat. Kita sepakat kalau Muhammad lah yang meletakkan Hajar Aswad kepada tempatnya supaya kita tidak berselisih dan supaya kita tidak bertumpah darah. Apakah Nabi kemudian egois? Allahu Akbar. Ini teladan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa saja mengambil Hajar Aswad lalu kemudian meletakkan pada tempatnya. Tapi itu tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kita banyak hal dari peristiwa pembangunan Ka'bah dan peletakan Hajar Aswad. Nabi perintahkan orang-orang Quraisy meletakkan satu kain, ya. Lalu kemudian menaruh Hajar Aswad di kain tersebut. Lalu setiap kabilah-kabilah Quraisy diperintahkan Nabi untuk mengangkat kain dari setiap sisinya.
supaya mereka sama-sama mengangkat Hajar Aswad pada tempatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Nabi perintahkan meletakkan Hajar Aswad di satu kain, lalu kemudian memerintahkan setiap suku-suku Quraisy itu mengangkat kain tersebut bersama-sama dan meletakkan Hajar Aswad bersama-sama. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sepertinya pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai 2 pembahasan, mengingat di Bone saat ini sudah menjelang waktu asar. Ada 2 pembahasan berarti yang sudah kita bahas. Yang pertama, 15 tahun pernikahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, peristiwa pembangunan Ka'bah. Yang tidaklah setiap peristiwa yang dilalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ada keteladanan, ada hikmah, ada ibrah, ada pelajaran terbaik bagi siapapun ulul albab, orang-orang yang berakal yang senantiasa memperhatikan, mentadabburi, merenungi kisah-kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa pertama jamaah rahmatullah, 15 tahun pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Khadijah, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, ya, Allah siapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah keluarga yang tentram, dipenuhi dengan kasih sayang. Mengajarkan kepada kita, ikhwafil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu sebab kesuksesan dakwah itu adalah dukungan istri yang salihah kepada suaminya. Dan itu yang didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau habiskan hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang kaya raya yang menggunakan hartanya menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, istri itu salah satu sebab kebahagiaan seorang laki-laki. Nabi dalam hadis mengatakan, sa'adatul mar'i fi thalatha. Kebahagiaan laki-laki itu ada pada 3 hal. Ibu-ibu, bapak-bapak mohon dicatat baik-baik. Kebahagiaan seorang itu ada pada 3 hal. Kebahagiaan laki-laki itu ada pada 3 hal. 1, al-mar'atus salihah. Kalau Allah karuniakan kepadanya istri yang salihah. Al-mar'atus salihah. Yang kedua, al-maskanus salih. Kalau Allah karuniakan kepada seorang laki-laki tempat tinggal yang baik. Yang ketiga, al-markabus salih. Kalau Allah karuniakan kepada laki-laki tersebut kendaraan yang baik. Istri yang baik, rumah yang baik, kendaraan yang baik. Menarik, Nabi itu ucapannya adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Kenapa yang pertama kali disebutkan Nabi adalah wanita yang salih, istri yang salihah, istri yang baik. Bukan rumah yang baik, bukan kendaraan yang paling mahal. Tapi kebahagiaan laki-laki itu pertama kali disebutkan Nabi, istri yang baik, istri yang saleh. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Salah satu hikmahnya, sebabnya adalah kalau istrinya sebagus apapun rumahnya, semahal apapun kendaraannya, kalau ternyata istrinya mengkhianati suaminya, ternyata istrinya tidak menjaga auratnya kepada laki-laki yang lain, ternyata istrinya menjadi penentang dalam dakwah suaminya, maka ini tidak akan menjadi ujian berat bagi seorang laki-laki atau seorang dai. Allah Maha mengetahui bahwa ujian dakwah Nabi di awal-awal dakwahnya itu berat, maka Allah siapkan wanita terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penguat, penopang dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, pada peristiwa pembangunan Ka'bah, ya, memberikan kita beberapa ibrah dan pelajaran, di antaranya keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Ka'bah yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ka'bah itu akan senantiasa dilindungi, dijaga oleh Allah. Ada banyak dalil, bukti-bukti sejarah, di antaranya Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Sampai kapan Allah jaga Ka'bah? Sampai waktu yang telah ditentukan. Allah di akhir zaman ya berkehendak bahwa Ka'bah itu akan hancur di akhir zaman, dan kalau Ka'bah itu sudah hancur, ya, maka tidak akan pernah terbangun kembali.
Hikmah kedua jamaah termutalak, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, dari peristiwa pembangunan Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengajarkan kepada kita dari peristiwa ini bahwa Islam itu adalah yang menyatukan umat manusia, bukan memecah belah. Islam itu artinya damai. Maka semakin baik Islam seseorang, maka ia akan semakin mendatangkan kebaikan, kedamaian bagi orang-orang yang di sekitarnya. Islam itu sebaiknya, Islam itu menyatukan, bukan memecah belah. Seperti Rasulullah SAW, Nabi bisa saja mengambil Hajar Aswad meletakkannya sendiri, tapi itu tidak dilakukan Nabi SAW. Beliau jadikan momen amanah yang diberikan kepada beliau meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, dijadikan Nabi sebagai momen menyatukan suku-suku Quraisy yang tadinya sudah hampir terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Semoga jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, singkat ini menambah pengetahuan kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah senantiasa menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat malam kita jauh dari salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah kita jauh dari sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad kita jauh dari jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berharap semoga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah berkenan merahmati kita. Allah dekatkan kita dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang, kata Anas ibn Malik, seorang sahabat laki-laki kepada Nabi. Lalu orang itu bertanya, sahabat tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat?" Allahu Akbar. Nabi ketika ditanya kapan terjadi kiamat, kemudian balik bertanya kepada sahabat tersebut, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang sudah engkau siapkan wahai sahabatku untuk hari kiamat? Sahabat tersebut terdiam lalu berkata, "Aku tidak punya bekal yang banyak, kecuali aku sungguh cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya." Saat itulah Nabi berkata kepadanya, "Anta ma'aman ahbabt." Engkau wahai sahabatku bersama siapa yang engkau cintai. Allahu Akbar. Kita juga berharap demikian. Amal kita jauh dari amal Nabi, tapi mudah-mudahan dengan kecintaan yang Allah tumbuhkan dalam diri kita kepada Rasulullah, Allah dekatkan surga kita dengan surga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu majelis ini, kemudian kita buka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, kita siap-siap untuk kemudian melakukan aktivitas kegiatan kita yang lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kemudian kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada host kita Mbak Ari Sofyan. Tafadhali, silakan Mbak Ari Sofyan, dan sampai ketemu bagi teman-teman yang dirahmati Allah yang ikut live di TikTok di pembahasan sirah berikutnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tahannuts, kebiasaan baginda Nabi untuk menyendiri 3 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, sebelum turunnya Jibril membawa wahyu pertama. Sampai bertemu dan semoga Allah senantiasa mampukan kita meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita buka sesi tanya jawab ya. Ya, silakan Mbak Ari. Ya, silakan Mbak Tesi ingin bertanya. Assalamualaikum. Iya, Mbak Tesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeyen ya yang bertanya. Silakan Mbak Yeyen. Ya, ya terima kasih atas waktunya. Silakan Mbak. Ustadz izin bertanya. Saya sedang di rumah sakit, anak saya sedang opnam, mohon doanya. Allahumma amin, Allah segerakan kesembuhan dan semoga anak dari ibu dijadikan ujian sakit ini sebagai pembersih, insyaallah Allah tinggikan derajatnya dengannya. Silakan Mbak, silakan, tafadhali. Iya, Ustadz, ini saya pernah baca, maksudnya kayak FYP gitu Ustadz, jadi terbaca di Instagram, ada seperti ini Ustadz.
nggak apa-apa, saya mah banyak dosa, dosa ditanggung sama saya sendiri. Anak saya pesantrenin. Yang penting apa namanya? Nanti kan kalau doa anak yang soleh itu kan akan dijabah sama Allah gitu kan, termasuk yang tiga itu. Mereka mereka tuh Ya, menganggapnya seperti itu, sehingga ya, mereka pesantrenin anaknya, tapi dari hasil orang tuanya nggak baik gitu, Ustadz. Nah, seakan-akan bahwa nanti jika anaknya dipesantrenin, nanti anaknya mendoakan orang tuanya, maka dosa-dosa orang tuanya debur gitu, Ustadz. Nah, terkait dengan tadi yang harta yang haram, itu kan kalau menurut saya nggak sah gitu ya, Ustadz. Ya, terus ya bagaimana betul. cara kita menyampaikannya ke orang-orang yang punya pendapat seperti itu? Masya Syukran, Allah. Ustadz. Wah, ya, barakallahu fiik, Mbak. Ya, satu, tidak sesimpel apa yang dia gambarkan. Ya sudahlah, saya nggak apa-apa begini. Yang penting kan saya sudah masukin anak di pesantren. Toh Nabi mengatakan ada 3 amalan yang tidak terputus bahkan setelah kita wafat. Kita sudah berada di kuburan kita. Jamaah terhormat, tidak sesimpel itu. Siapa yang menjamin anakmu senantiasa baik? Siapa yang menjamin anak kita istiqomah? Kami dapati, kami insya Allah hidup di pesantren, alumni pesantren, lalu kemudian masih bergelut sampai hari ini dengan pesantren. Kami dapati anak yang paling sering bermasalah dan akhirnya tidak betah tinggal di pesantren adalah anak yang orang tuanya tidak memperhatikan halal haramnya makanan yang diberikan kepada anaknya. Quran itu cahaya. Cahaya itu hanya akan masuk ke dalam dada yang bersih. Ya, seperti itu jemaah dirahmati Allah. Jadi tidak sesimpel yang dia bayangkan. Kalau yang diberi makan itu adalah harta yang haram, itu akan menyulitkan anaknya untuk menghafal Quran. Itu akan membuat anak susah untuk mendapatkan ilmu. Itu satu. Yang kedua jemaah dirahmati Allah, betul anakmu hafal Quran, anggaplah kemudian akhirnya anaknya menjadi penghafal Quran, dirahmati oleh Allah. Ada juga memang Masya Allah, hidayah itu kan bukan warisan. Hidayah itu pemberian Allah. Ada orang bapaknya ustadz, anaknya hancur. Ada orang bapaknya pemabuk, tapi anaknya penghafal Quran. Ada seperti itu. Yahdi man yasha. Akan tetapi, engkau yang memakan harta yang haram, engkau yang mengambil harta yang haram, engkau yang menghidupi anakmu dengan harta haram, tetap akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Bukankah Nabi mengatakan ayyulahmin nabata min haramin fannaru awlah bihi, sekecil apapun daging itu kalau tumbuh dari haram maka dia akan makan neraka tempat yang paling pantas untuknya. Sampai daging yang tumbuh dari haram itu bersih dalam tubuh kita baru kita diangkat dari neraka. Pertanyaannya, berapa lama di neraka? Tahukah kita bahwa 1 hari dibersihkan di neraka itu berarti 1000 tahun lamanya di dunia. Ya, saya jamin orang-orang yang mengatakan ini adalah orang-orang yang menganggap biasa dosa itu. Dan itu bahaya. Allah itu maha pengampun. Allah itu sayang kepada kita selama kita tidak menganggap remeh yang namanya maksiat atau dosa. Kalau orang seperti ini, itu sudah menganggap remeh yang namanya makanan haram. Ini berat ini. Yang kedua jemaah terhormat, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya jamin orang yang mengatakan ini tidak tahu bagaimana beratnya hisab. Allahu Akbar. Ketika saya, ketika ibu, ketika kita semua berdiri di hadapan Allah, lalu harta kita mulai dicek satu persatu, sekecil apapun itu dilihat. Dari mana engkau dapatkan hartamu, kemana engkau belanjakan. Dan setiap yang haram itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Neraka tempat yang paling pantas untuknya. Nah pertanyaannya, kalau sehari dibersihkan di neraka, tahukah kita lamanya di dunia berapa? 1000 tahun. Siapa yang ingin dibersihkan di neraka, merasakan dahsyatnya panasnya neraka? Berdoa kepada Allah, menyesal kepada Allah, kembalikan hak orang lain, berhenti kemudian mendekati yang haram. Dunia ini tidak lama, kita tidak sampai ratusan tahun tinggal di sini. Bersabar sejenak, jauh yang haram sampai perjumpaan dengan Nabi di Telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membawa apa yang kita dapatkan di dunia ini kecuali amalan-amalan kita, ya. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, Allah dekatkan yang halal kepada kita semuanya. Allah jauhkan yang haram dari kita dan keturunan-keturunan kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan, tafadhal. Terima kasih Bu Yeyen untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Nunu. Izin saya bacakan.
Ustadz, bagaimana caranya menghilangkan hasad dalam diri kita? Ya, bagaimana caranya menghilangkan hasad? Hasad ya, hasad. Iya, Ustadz, Ya, hasad. oh hasad ya, oke. Jemaah dirahmati Allah, masya Allah. Ini pertanyaan mudah kedengarannya, tapi ini berat kecuali Allah yang memudahkan untuk kemudian menjauhkan kita dari hasad. Ya, dosa yang pertama kali dilakukan di langit adalah hasad, yaitu hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Dan dosa pertama kali dilakukan di bumi ini juga disebabkan oleh hasad, yaitu hasadnya Qabil kepada saudaranya Habil. Nabi pernah berkata, hampir saja tidak ada jasad kecuali di dalamnya ada hasad. Artinya bahwa memang berat kita itu terjauhkan dari hasad. Nah, bagaimana caranya supaya kita dijauhkan Allah dari hasad? Satu, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, minta perlindungan kepada Allah. Kita lemah kecuali kita ditolong oleh Allah. Minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari hasad. Salah satunya dengan cara apa? Membaca 3 surah perlindungan di pagi dan di sore hari. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, qul a'udzu birabbin nas. Di surah Al-Falaq ini kan wa min syarri hasidin idza hasad. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan hasad? Dilawan hasad itu dengan mendoakan kebaikan bagi saudara kita. Dan itu perlu latihan, pembiasaan. Jadi ketika suatu saat, la qaddarallah, semoga Allah jaga kita, tapi ketika suatu saat ada orang hasad kepada saudaranya karena melihat kebaikan yang ada dalam diri saudaranya, nah salah satu obat supaya hasad itu kemudian hilang dari diri kita, doakan kebaikan untuk saudara kita yang kita hasad kepadanya. Contoh, dia naik jabatan sementara kita tidak. Maka saat itu doakanlah, ya Allah, semoga jabatan tersebut menjadi pintu kebaikan baginya. Ya Allah, semoga dengan jabatan tersebut Engkau masukkan ia ke dalam surga. Hal ini, kata ulama, mendoakan kebaikan saudara yang kita hasad, yang kita hasadi, itu menjadi salah satu tameng, sebab Allah angkat hasad itu dari dalam diri kita. Dua hal ini, amalan ini, jamaah rahmatullah, semoga Allah mampukan kita menjaganya dan semoga kita dijauhkan dari hasad. Tidak ada orang yang hasad kecuali dia sedang membakar kebaikan-kebaikan amal-amal yang sudah pernah dia lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira. Silakan Mbak Ari. Baik, Ustaz. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, tadi tertarik dengan Hajar Aswad tadi yang katakan itu batu yang berasal dari surga. Ya. Jadi awalnya putih atau apa? Warna putih, betul. Warna putih. Nah, yang membuat menjadi saat ini kan hitam ya Ustaz ya? Ya, betul. Itu tadi karena dosa-dosa Bani Adam, itu ya Pak Ustaz? Betul, betul. Artinya setiap kali ada Bani Adam berbuat dosa itu menjadi hitam dengan sendirinya, atau karena setiap kali ibadah umroh atau haji itu kan banyak jamaah mencium Hajar Aswad ya. Pada saat itu terjadi proses perlahan tapi pasti ke hitam atau gimana Ustaz? Mohon dijelaskan. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari. Ya, Hajar Aswad itu adalah batu yang Allah turunkan dari surga. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah berkata, "Nazalal hajarul aswad minal jannah." Hajar Aswad itu turun dari surga dalam keadaan asyaddu bayadan minal labani, lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khataya bani Adam. Lalu kemudian Hajar Aswad itu kemudian menjadi hitam disebabkan oleh dosa-dosa anak cucu Nabi Adam. Nah, jamaah termutolah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tadi pertanyaannya, itu apakah tiba-tiba menjadi hitam setiap ada anak cucu Nabi Adam yang melakukannya kemudian menghitam? Jamaah termutolah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Yang menjadikannya hitam itu adalah setiap disentuh oleh anak cucu Nabi Adam. Karena salah satu sunnah itu adalah menyentuh Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad. Dan Nabi itu Masya Allah, Nabiur Rahmah, yang sudah memikirkan umatnya sampai akhir zaman. Itu kalau Nabi cuma mikirin
sahabat di masa Nabi, ya kita diwajibkan mencium Hajar Aswad. Maksudnya sunnahnya memulai tawaf dengan menyentuh Hajar Aswad. Apa jadinya hari ini kalau setiap kita harus menyentuh Hajar Aswad? Maka Nabi karena rahmatnya, kasih sayangnya kepada umatnya, menganjurkan kepada kita yang tidak bisa mencium, cukup menyentuh. Yang tidak bisa menyentuh dengan tangannya, bisa menyentuh dengan alat. Yang juga tidak bisa menyentuh dengan alat, cukup memberikan isyarat, khususnya para wanita. Ya, khususnya para wanita. Cukup memberi isyarat. Nah, jamaah terhormat, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Hajar Aswad ini tadinya batu yang putih, lebih putih dari susu, tapi karena saking seringnya dicium, disentuh oleh anak cucu Nabi Adam, ya, akhirnya dia menjadi hitam disebabkan dosa-dosa anak cucu Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Saya sering bercanda ke teman-teman kalau lagi cium Hajar Aswad, ini, Ustaz, alhamdulillah habis cium Hajar Aswad. Saya bilang, gimana dapat lihat Hajar Aswad? Tambah hitam tidak? Jadi itu sebagai bentuk candaan sekaligus edukasi bahwa ternyata Hajar Aswad itu menjadi hitam itu disebabkan oleh dosa-dosa anak cucu Nabi Adam. Dan menariknya juga, tidak ada orang yang mencium Hajar Aswad, menyentuh Hajar Aswad, atau memberi isyarat kepada Hajar Aswad, kecuali Hajar Aswad kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering berangkat umrah, dan kalau bisa jamaah rahmat Allah, sering-sering tawaf, memberi isyarat ke Hajar Aswad. Setiap isyaratmu akan disaksikan Hajar Aswad kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, Mbak Ari. Saat ini sudah azan asar di daerah Bone dan sekitar. Silakan, Mbak Ari. Baik, Ustadz, tadi ada permintaan doa. Yang pertama tadi Bu Yeyen ya. Bu Yeyen anaknya dirawat di rumah sakit. Kemudian ada Ibu Yeti ya, salah satu jamaah Majelis Taklim Robani yang saat ini di rumah sakit Ya. harus melakukan operasi. Siap, Mbak Ari. Ya, jamaah terhormat Allah, sebelum kita tutup sama-sama seperti biasa kita berdoa, mudah-mudahan insyaallah doa kita setelah majelis ilmu ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan istighfar 3 kali, kemudian silahkan diaminkan doa-doa ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya sami'ad du'a, ya mujibal muttarra idza da'a. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafart. ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah gugurkan, hapuskan dosa-dosa setiap di antara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, siapapun yang Engkau telah wafatkan di antara kami, jamaah Majelis Taklim Rabbani, kerabat, sahabat jamaah Majelis Taklim Rabbani, ya Allah ampunkan dosa-dosa mereka, rahmati mereka ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman surgamu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun yang saat ini sedang berada di rumah sakit, siapapun yang saat ini sedang sakit, siapapun di antara kami jamaah Majelis Taklim Rabbani, sahabat, kerabat jamaah Majelis Taklim Rabbani yang sedang Engkau uji dengan penyakit, ya Rabban nas, wahai Tuhan manusia, Engkau yang maha kuasa menurunkan penyakit, Engkau pula yang telah menurunkan obatnya, penyembuhnya. Sembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah, karuniakan kesembuhan kepada mereka, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun yang kesulitan di antara kami, siapapun yang punya hajat di antara kami, Engkau adalah Tuhan kami, tempat bersandar setiap makhluk-Mu. Ya Allah, kabulkan ijabah setiap hajat-hajat saudara kami, kabulkan setiap doa-doa kami, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka kulla khairin ma sa'alaka bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli syarrin ma adzaka bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada host kita, barakallahu fikum. Sampai bertemu insyaallah di tadabbur berikutnya atau di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, barakallahu fiik. Semoga sehat selalu. Kita insya Allah berjumpa kembali di Rabu mendatang. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan kita bisa bertemu kembali Rabu depan di kajian selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin untuk segala yang kurang berkenan.
Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ristiani, Mbak Waalaikumsalam, Vivi. syukran Ustadz, syukran panitia. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Evi, terima Terima kasih kasih. Mbak Ari.